PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir mengambil langkah tegas menyusul kekalahan kontroversial Timnas Indonesia atas Qatar U23 pada laga pembuka Grup A Senin malam. Nasrullo Kabirov yang menjadi pengadil utama laga itu dianggap berat sebelah. Wasit asal Tajikistan tersebut sempat mengambil keputusan yang kontroversial seperti penalti untuk Qatar dan 2 kartu merah untuk pemain Indonesia. Lantas apa yang bisa PSSI harapkan dari AFC, lalu apa yang mesti dipersiapkan Timnas U23 setelah 2 pemain seperti Ivar Jenner dan Robin Sananta terancam tidak dapat bermain di laga berikutnya melawan Australia? Sudah bersama dengan kami Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Pak Amali, selamat malam. Ya, selamat malam Egan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami Pak Amali. Pak Amali, apakah surat protesnya sudah disampaikan kepada AFC? Ya, jadi itu kan harus langsung ya. Harus langsung, ada form yang sudah disiapkan oleh panitia untuk diisi, dan semalam kebetulan ada saya, ada ketua umum dan beberapa esko, 2 wakil ketua umum, Bu Tisa juga ada. Kemudian kita rapat sebentar dan meminta untuk manajer tim Pak Andre untuk segera mengisi form protes itu. Jadi itu sudah kita lakukan karena nggak boleh lama-lama, harus segera kita lakukan. Kemudian sambil kita lengkapi lagi apa yang menurut kita benar-benar sangat kontroversial dan merugikan timnas. Semalam kami menyaksikan langsung di stadion ya, bersama dengan ketua umum dan beberapa esko. Luar biasa apa yang kita alami itu, dan anak-anak kita tetap dengan semangat walaupun main 9 ya, terakhir itu kan tinggal main 9 orang, tapi mereka masih menunjukkan semangatnya yang tinggi. Nah, ini kita berharap mendapatkan juga perhatian dari AFC sebagai penyelenggara U23 Piala Asia ini untuk segera mengoreksi diri dan memperbaiki, karena ini saya kira publik melihat, apalagi kalau yang nonton di TV itu bisa langsung melihat, kan ada replaynya itu, bahwa tidak seharusnya, bahkan ada yang harusnya itu sih harus kan dilanggar keras pada saat kita ada pemain kita yang dilanggar keras, Witan Sulaiman, yang tadinya kelihatannya wasit sudah pegang kartu merah tapi kemudian diurungkan, dia ganti. Dan ya saya kira bukan cuma wasit tengah yang di pinggir juga ya, penjaga garis, kemudian wasit VAR-nya. Nah, kebetulan wasit VAR-nya ini dari Thailand ya informasinya. Nah, saya kira kita tidak berprasangka yang kurang baik, tetapi inilah kenyataan yang bisa dilihat oleh publik, bahwa kita dirugikan dengan keputusan wasit yang kontroversi ini. Ya, itu yang sangat disayangkan Pak Amali. Pak Amali, tapi poin-poin keberatan apa yang disampaikan dalam surat protes itu Pak Amali? Dan permintaan apa yang kemudian kita sampaikan kepada AFC? Iya, tadi sudah ditayangkan oleh Metro TV ya, ada beberapa, dan bahkan kita sertakan videonya juga kan. Dan yang tadi itu, kemudian yang harusnya pelanggaran kepada Witan itu ganjarannya harus berat, karena itu kelihatan betul, terutama kami yang berada di stadion. Kan stadionnya bukan stadion besar, stadion kecil, sehingga sangat terlihat bagaimana Witan dilanggar, tetapi kemudian ganjarannya tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan beberapa kejadian-kejadian, tentu bukti-bukti itu harus kita juga sertakan. Dan kan sekarang ini sudah sangat mudah, tayangan videonya ada ya, rekamannya ada. Nah, itu yang kita harapkan, bahwa AFC harus lebih cermat lagi untuk menentukan ya siapa yang akan bertugas dalam laga-laga seperti ini. Apalagi ini kan tuan rumah Qatar yang akan main. Makanya kan ada sindiran-sindiran bahwa ya sudah selamat lah, kira-kira begitu, dengan cara-cara seperti ini. Ya, kita juga tidak bisa menuduh siapa yang main dan siapa yang pelakunya, tetapi sudah kelihatan
Nah itu ya silakan AFC untuk merespon apa yang sudah kita layangkan itu, Egan. Ya, Pak Amali, bisakah kita meminta supaya wasit Nasrullah ini tidak memimpin pertandingan Indonesia lagi? Ya, termasuk hal-hal yang seperti itu. Ya, nanti kan ada boardnya AFC yang akan merapatkan itu, membicarakan itu, karena Presiden AFC juga semalam ada. Pak Erik, Pak Ketua Umum, saya sempat salaman lah, sempat ngobrol sebentar dengan beliau, dan pasti kita berharap ini jadi perhatian ya, karena sudah dengan apa namanya sangat terlihat sekali gitu loh. Tidak perlu kita harus menganalisa panjang lebar, tapi kelihatan betul apa yang ditonton itu. Ini jelas-jelas wasitnya memang ya berat sebelah. Iya. Pak Amali, terkait dengan 2 kartu merah yang diterima oleh Timnas Indonesia ini, kalau kita lihat replaynya begitu kan ada keanehan sebetulnya di situ. Apakah kemudian melalui surat protes ini keputusan wasit kartu merah itu bisa dianulir untuk pertandingan berikutnya begitu? Nah itu tergantung dari AFC, Egan ya. Kita belum tahu. Bagi kita yang penting kita segera lakukan protes supaya jangan dianggap bahwa kita ini negara yang dibegitukan kemudian diam, kita terima saja dan sebagainya. Itu kita tidak terima. Maka kita harus tunjukkan bahwa walaupun hasilnya bahwa kita kalah, tetapi kita harus menunjukkan bahwa perlakuan yang tidak adil oleh wasit kepada kita itu kita protes. Nah, hasilnya seperti apa kita belum tahu dari kan di sana ada komite wasitnya juga AFC, dari AFC sendiri. Ini bukan hanya wasit tengah menurut saya, terutama wasit yang di VAR-nya itu, wasit VAR-nya itu juga harus juga dilihat, karena ada yang sudah diputuskan oleh wasit tengah, kemudian oleh VAR-nya dikoreksi lagi, dan itu ya kontroversi lah. Ya, Pak Amali, gelagat buruk yang dialami oleh pemain Indonesia itu tidak hanya terjadi dalam pertandingan saja, tapi kemudian sebelum pertandingan pun gelagat buruk itu juga sudah diterima. Perjalanan dari hotel menuju stadion yang biasanya memakan waktu tidak lebih dari 10 menit, tapi kemudian dirasakan hampir setengah jam, Pak Amali. Nah, apakah keanehan-keanehan ini juga disampaikan dalam surat protes, dan ini juga menurut Anda bagian dari keanehan itu tadi? Ya, jadi semalam itu kan kita harus segera menyampaikan, mengisi formnya ya, form protes, karena kertasnya juga nggak besar, kecil, jadi kita isi dulu, kemudian nanti kita lengkapi dengan keanehan-keanehan itu. Memang coba bayangkan yang harusnya jarak tempuh ini kita diputar-putar ya sampai kehilangan waktu 15 menit, padahal waktu itu kan bisa kita manfaatkan untuk segera ke stadion dan anak-anak kamar ganti, melakukan pemanasan dan lain sebagainya. Padahal ini kan sopirnya bukan sopir yang baru, yang tidak tahu jalan, yang diambil dari entah berantah kan gitu ya. Dia adalah pasti sudah tahu, tapi ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, hal-hal yang seperti itu akan kita lengkapi, Egan. Ada mafia bola di sini, Pak Amali? Saya nggak bisa melihat ya. Saya susah, kan harus bisa kita buktikan juga. Menuduh siapapun juga kita saya tidak berani ya menuduh siapa, karena itu harus ada bukti, harus ada buktinya. Tetapi memang ya itulah, kalau kita melawan tuan rumah, apalagi di pertandingan pertama ya. Nah, nanti kita lihatlah dengan Australia, dengan Jordan ini akan seperti apa, dan seperti apa tuan rumah ini lawan Australia dan Jordan ya. Kita akan lihat beberapa hari ke depan, ya kan. Ya, persiapannya seperti apa Pak Amali melawan Australia dan Jordan ini nanti ke depannya? Iya, semalam setelah selesai, begitu mereka masuk ke hotel, Ketua Umum Pak Erick Thohir memberikan semangat lagi kepada mereka. Tadi Metro juga sudah menayangkan itu, memberi motivasi bahwa perjuangan kita belum berakhir. Kita masih jalan terus karena masih ada 2 pertandingan.
Jangan sampai mereka terbebani dan meluapkan kekecewaan yang berlebihan terhadap kepemimpinan wasit pada saat semalam itu, kemudian itu akan berpengaruh pada persiapan mereka. Coach Sintayong juga sudah diberitahu oleh Pak Ketum, Pak Erick Thohir, bahwa sudah fokus ke Australia dan pertandingan berikutnya. Jadi ya sudahlah, itu biar menjadi urusan kita secara organisasi, kita lakukan protes, tetapi secara teknik pelatih kepala Sintayong dan tim pelatih serta pemainnya yang menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya pada saat pertandingan dengan Australia. Pak Amali, bagaimana dengan pemain-pemain kita yang meluapkan kekecewaannya di media sosial seperti Justin Hubner yang kemudian memberikan sindiran keras begitu di akun media sosialnya, hal-hal semacam ini mengganggu persiapan timnas kita tidak nanti ke depannya? Kita harapkan tidak ya. Saya kira dengan arahan Ketua Umum Pak Erick Thohir semalam di ruangan ya, sebelum mereka makan malam kan Pak Erick mengumpulkan mereka, menyampaikan bahwa ini bukan akhir, masih ada beberapa pertandingan lagi, sehingga fokus saja kepada pertandingan, jangan terganggu dengan itu. Tetapi kita bersyukur dukungan masyarakat luar biasa ya, dukungan masyarakat baik yang ada di Indonesia maupun masyarakat kita yang di luar Indonesia juga memberikan dukungan kepada timnas kita, itu yang membanggakan buat kita. Tentu ini harus juga kita bayar dengan prestasi yang ditunjukkan oleh anak-anak. Kalau dilihat dari permainan kan sebenarnya sih paling tidak berimbang kita dengan Qatar, dan mereka juga punya beban sebenarnya sebagai tuan rumah. Tapi ya itulah sepak bola, apapun bisa terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ya, peluang Justin Hubner bergabung ke timnas Indonesia di pertandingan berikutnya seperti apa, Pak Amali? Kita sedang berharap ya, kita sedang negosiasi dengan klubnya, komunikasi terus kita lakukan ya, kita lakukan komunikasi dengan klub untuk supaya dia bisa, kan tinggal dia yang kita harapkan, karena Nathan sudah bahkan semalam dalam kondisi yang baru datang langsung bisa ikut main gitu kan, luar biasa. Justin ini kita harapkan untuk juga segera bisa gabung, kan masih ada tanggal 18 dan tanggal 21 ya, masih ada itu. Kita harapkan paling tidak dia bisa segera gabung dan memperkuat timnas untuk dua laga berikutnya. Baik, Pak Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Amali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.